Hello Volgers, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di channel Best Tonton. Film kali ini bercerita tentang seorang tentara Jerman mencoba untuk menentukan apakah perlawanan Belanda telah menanam mata-mata untuk menyusup ke rumah Kaisar Wilhelm di Belanda selama awal Perang Dunia Kedua. Tetapi jatuh cinta pada seorang wanita muda Yahudi Belanda selama penyelidikannya. Dan bagaimana akhir dari ceritanya? Tidak berlama-lama, mari kita saksikan kisah film The Exception yang dirilis pada tahun 2016. I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Film dibuka selama Perang Dunia Kedua. Kapten Wehrmacht Stefan Brand ditugaskan untuk memimpin pengawal pribadi Kaisar Jerman Wilhelm II yang digulingkan di tanah miliknya di Huisdorf dekat Utrecht, Belanda. Otoritas Nazi khawatir bahwa mata-mata sekutu mungkin berencana untuk membunuh mantan kaisar. Sementara Wilhelm adalah seorang pria tua tanpa kekuatan. SS sadar bahwa ia tetap menjadi simbol penting bagi rakyat Jerman. Meskipun ajudan kaisar, Kolonel Sigurd von Ilsemann, memberikan perintah tegas kepada Brand untuk tidak mengganggu para pelayan wanita, Brand segera ditarik ke dalam perselingkuhan yang penuh gairah dengan Meike de Jong, salah satu pelayan yang mengungkapkan kepada Brand bahwa dia adalah orang Yahudi. Inspektor Gestapo Dietrich memberitahu Brand bahwa dinas rahasia Inggris memiliki agen dengan radio yang disembunyikan di suatu tempat di desa terdekat dan memerintahkan Brand untuk mengidentifikasi agen kedua yang diketahui berada di dalam rumah tangga mantan kaisar. Sebelum kunjungan dari Komandan SS Heinrich Himmler, Brand memperhatikan bau minyak senjata dari kamar Meike. Dia mengikuti Meike ketika dia mengunjungi pendeta desa dan menonton di luar jendela, mendengar dia memberitahu pendeta bahwa dia siap untuk membunuh Himmler sebagai pembalasan atas SS yang telah membunuh ayah dan suaminya. Pendeta menjawab bahwa membunuh Himmler bukanlah misi mereka. SS menunjukkan transmisi radio pendeta. Mereka menangkap dan menyiksanya dengan kejam, menuntut nama mata-mata lainnya. Tak lama kemudian, istri Wilhelm, Hermin, yang iri dengan kesukaan Wilhelm pada Meike, memberitahu dia tentang perselingkuhan Brand dan Meike. Dia mengharapkan suaminya untuk memecat Meike dan Brand diadili di pengadilan militer, tetapi mantan kaisar dengan marah menjawab bahwa meskipun dia tidak lagi memerintah Jerman, dia akan memerintah rumahnya sendiri. Secara pribadi, ia mengungkapkan kepada kekasihnya bahwa ia menjadi ayah dari anak-anak tidak sah sebelum dan sesudah menikahi istri pertamanya, Permaisuri Augusta Victoria. Mengatakan dia tidak akan menjadi munafik. Kaisar memerintahkan para kekasih untuk melakukan tugas mereka, tetapi untuk lebih berhati-hati. Selama pencarian rumah yang direncanakan sebelum kedatangan Himmler, Brand sendiri mencari kamar Meike untuk melindungi penyamarannya. Brand mengetahui ketika Himmler tiba bahwa pendeta yang disiksa akan segera mengungkapkan identitas Meike dan dia mendesaknya untuk melarikan diri. Dia menolak, bersikeras bahwa dia memiliki misi. Himmler menyampaikan kepada Wilhelm undangan dari Adolf Hitler untuk kembali ke takhta sebelumnya di Berlin. Dia kemudian bertemu dengan Brand dan Dietrich, memberitahu mereka bahwa undangan itu adalah gertakan yang dimaksudkan untuk menarik dan mengeksekusi monarki anti-Nazi. Hermin sangat gembira memikirkan akhirnya menjadi permaisuri Jerman, tetapi Wilhelm terganggu oleh kesombongan Himmler tentang euthanasia anak-anak cacat
tetap tidak yakin, bahkan ketika Kolonel von Elseman berbicara kepadanya tentang bagaimana Wilhelm dapat menjadi pengaruh yang menahan. Ketika Brand bertanya kepada von Elseman apakah seorang perwira dapat melayani sesuatu selain negaranya, Kolonel menjawab, "Pertama Anda harus memutuskan apakah negara Anda dan apakah itu masih ada." Brand berhenti lalu memberitahu von Elseman tentang rencana Himmler untuk para pendukung Kaiser. Mereka menyelesaikan misinya dengan menyampaikan kepada Wilhelm pesan dari Winston Churchill menawarkan suaka politik Kaiser di Inggris dan tahta Jerman dikalahkan setelah perang. Wilhelm menolak setelah memutuskan bahwa dia akhirnya berdamai dengan hilangnya tahtanya. Saat Gestapo mendekati Meike, Brand menyusun rencana pelarian. Wilhelm, Meike, dan Brand melarikan diri dengan van saat Kaiser berpura-pura terkena serangan jantung. Dalam prosesnya, Brand membunuh Dietrich dan petugas SS lainnya. Meike meminta Brand untuk melarikan diri bersamanya, takut dia akan dieksekusi karena pembunuhan itu. Brand bersikeras bahwa dia memiliki tugas ke Jerman dan memiliki alibi yang baik. Saat Meike pergi, Brand meminta Meike untuk menikahi dengannya. Dia memberitahu Brand dan menemukannya setelah perang, lalu dia melarikan diri ke hutan. Beberapa waktu kemudian, Brand bekerja di sebuah meja di Berlin. Ia diantarkan sebuah paket yang berisi sebuah buku tulisan Friedrich Nietzsche yang pernah diperlihatkan Meike kepadanya. Di dalamnya tertulis alamat London. Di London, Meike duduk di bangku taman ketika dia diberitahu bahwa Churchill siap untuk menemuinya. Bangkit, Meike meletakkan tangannya di perutnya, mengungkapkan bahwa dia hamil. Di Utrecht, Kolonel von Elseman memberitahu Wilhelm bahwa Brand telah menelpon dari Berlin dengan berita bagus. Menyadari ini berarti Meike telah melarikan diri ke Inggris. Wilhelm sangat gembira. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Juga tinggalkan komentar jika Anda ingin kami rekap film favorit Anda. Sampai jumpa dan selalu berhati-hati.